Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Tri Astuti dari Teknologi Pangan 2019 Universitas Diponegoro. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pengujian sensori, yaitu uji hedonik atau uji kesukaan. Nah, uji hedonik itu apa sih? Jadi, uji hedonik merupakan sebuah pengujian dalam analisis sensori organoleptik yang digunakan untuk mengetahui besarnya suatu perbedaan kualitas di antara beberapa produk sejenis dengan memberikan penilaian terhadap sifat tertentu dari suatu produk dan untuk mengetahui tingkat kesukaan dari suatu produk. Nah, tingkat kesukaan yang disebut itu sebagai skala hedonik. Misalkan sangat suka, suka, agak tidak suka, dan sangat tidak suka. Nah, selanjutnya ada prinsip uji hedonik. Jadi, apa sih prinsip uji hedonik? Jadi, prinsip uji hedonik yaitu panelis diminta tanggapan pribadinya mengenai suatu tingkat kesukaan atau ketidaksukaan terhadap suatu produk. Nah, biasanya uji hedonik itu dilakukan oleh panelis dalam jumlah yang besar dan dapat melibatkan panelis tidak terlatih. Nah, uji hedonik itu digunakan dalam hal pemasaran produk, yaitu untuk memperoleh pendapat konsumen terhadap produk baru. Hal ini diperlukan untuk mengetahui perlu tidaknya suatu perbaikan lebih lanjut terhadap suatu produk baru sebelum dipasarkan. Nah, selain itu juga untuk mengetahui apakah produk itu paling disukai oleh konsumen. Nah, pada uji hedonik kali ini saya akan menguji beberapa produk seperti keju slice yaitu untuk rasa asin, kemudian jeruk untuk rasa asam, dan teh kemasan untuk rasa manis, kemudian kopi hitam bubuk untuk rasa pahit, dan snack untuk rasa umami. Selamat menyaksikan. Nah, saya akan menguji hedonik produk kopi beberapa merek. Ada produk Kapal Api, Nescafe, dan Luwak. Nah, setelah saya mencoba 3 produk kopi ini, ternyata saya lebih menyukai produk kopi Nescafe karena tidak terlalu pahit dan serbuknya itu halus. Dan Nescafe ini saya masukkan dalam kategori yaitu agak suka. Kemudian ada Luwak. Nah, Luwak ini memiliki cita rasa yang pahit, namun tidak sepahit Kapal Api, sehingga saya masukkan dalam kategori tidak suka. Kemudian untuk produk Kapal Api itu sangat pahit dan sangat kental sehingga saya sangat tidak suka. Nah, rasa pahit dalam kopi itu dapat dipengaruhi oleh suhu dan waktu saat penyangraian. Karena semakin lama penyangraian, maka kopi akan semakin hitam dan semakin sangat pahit. Nah, hal itu juga dapat disebabkan adanya lakton asam klorogenat yang terbentuk saat proses pemanggangan atau penyangraian oleh prekursornya yaitu asam klorogenat dalam biji kopi. Nah, dari timbulnya rasa pahit pada kopi ini disebabkan adanya juga kandungan mineral bersama dengan pemecahan serat kasar, asam klorogenat, kafein, tanin, dan beberapa senyawa organik dan anorganik lainnya. Nah, selain itu, oxymalate yang terbentuk saat penyangraian juga akan menyebabkan rasa pahit yang meningkat pada kopi. Nah, untuk aroma dan bau pada kopi itu disebabkan oleh adanya senyawa-senyawa volatil yang mudah menguap, seperti kafeol dan senyawa-senyawa komponen pembentuk aroma kopi lainnya. Dan selanjutnya, saya akan menguji hedonik pada jeruk. Nah, jeruknya terdiri dari jeruk limau, jeruk nipis, dan ada jeruk lemon. Nah, setelah saya mencoba 3 jeruk ini, ternyata dari ketiganya saya lebih menyukai jeruk lemon. Karena memang ketiganya memiliki rasa asam, namun saya lebih suka tingkat keasaman pada jeruk lemon. Sehingga jeruk lemon ini saya masukkan dalam kategori suka. Kemudian untuk jeruk limau saya masukkan kategori agak suka, kemudian
Jeruk nipis saya masukkan dalam kategori tidak suka, karena jeruk nipis ini memiliki rasa yang sangat asam. Jeruk nipis itu merupakan jeruk yang memiliki kandungan asam sitrat paling tinggi. Nah, asam sitrat pada jeruk nipis lokal itu sebanyak 55,6 gram per kilogram, sedangkan jeruk lemon memiliki asam sitrat sebesar 48,9 gram per kilogram. Sedangkan kandungan asam sitrat yang terkandung di dalam jeruk purut atau jeruk limau adalah 45,8 gram per kilogramnya. Selanjutnya yaitu pengujian rasa manis pada teh kemasan. Nah, setelah saya mencoba 3 produk teh ini, saya memperoleh hasil bahwa teh yang sangat saya sukai yaitu teh kotak. Nah, teh kotak ini saya masukkan dalam kategori sangat suka, karena menurut saya teh kotak ini memiliki rasa manis yang pas dan tidak menimbulkan aftertaste, yaitu rasa pahit. Kedua yaitu Fristi. Nah, Fristi ini saya masukkan dalam kategori yaitu suka, karena teh Fristi memiliki aroma melati dan untuk tingkat kemanisan yaitu sangat manis. Nah, kemudian yang terakhir yaitu teh botol. Nah, teh botol ini saya masukkan dalam kategori agak suka, karena teh botol memiliki rasa yang manis namun menimbulkan aftertaste pahit. Nah, rasa teh itu dipengaruhi oleh komponen pembentuk rasa, yaitu senyawa fenolik, diantaranya yaitu ada tanin, savonin, dan alkaloid yang menghasilkan rasa sepat pada teh. Nah, kemudian senyawa lain yang dapat membentuk rasa pahit dalam teh yaitu ada kafein. Kemudian ada senyawa katekin pada tanin, itu pemberi rasa pahit dan sepat dalam teh dan dapat digunakan sebagai pedoman mutu, karena tanin juga memberikan kemantapan rasa pada teh. Nah, kemudian selain itu, sifat tanin pada tumbuh-tumbuhan itu juga tergantung pada gugus fenolik hidroksidanya yang terkandung di dalam tanin. Nah, kemudian untuk warna coklat dalam teh ini berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya kandungan senyawa fenol berupa tanin dan proses enzimatis oleh enzim polifenol oksidase saat pengeringan daun teh yang menyebabkan warna coklat pada teh. Nah, selanjutnya saya akan menguji rasa umami pada produk snack. Di antaranya yaitu merek Citato, merek Taro, dan merek Kotabi. Nah, setelah mencoba ketiga produk snack tersebut, diperoleh hasil bahwa saya sangat menyukai produk Taro. Kemudian untuk produk Citato yaitu suka, dan produk Kotabi yaitu agak suka. Nah, lidah manusia itu dapat mendeteksi 4 rasa sensasi primer. Ada manis, asin, pahit, dan masam. Nah, kemudian untuk salah satu yaitu rasa sensasi sekunder yaitu rasa umami yang dominan ditemukan pada L-glutamat. Nah, rasa umami itu merupakan rasa yang bersumber dari monosodium glutamat atau ribonukleotida seperti garam, inosin monofosfat atau IMP, kemudian juga guanin monofosfat atau GMP. Nah, glutamat itu adalah salah satu asam amino yang umumnya itu banyak terdapat di dalam daging, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ikan. Nah, sensasi rasa umami dalam snack itu disebabkan oleh glutamat yang dapat menyeimbangkan rasa makanan dan meningkatkan cita rasa yang diinginkan dengan mengurangi rasa yang tidak diinginkan, serta rasa bawang yang tajam. Selain itu, juga untuk mengurangi rasa pahit dan menyebabkan sel reseptor rasa itu lebih peka sehingga dapat menikmati rasa dengan lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu pengujian hedonik mengenai rasa asin, yaitu dilakukan pada produk keju. Nah, produk keju yang digunakan ada beberapa merek, yaitu seperti merek Mac, merek Kraft, dan merek Procis. Nah, setelah saya mencoba 3 produk keju ini, saya memperoleh hasil bahwa saya sangat suka keju Kraft. Sehingga di sini keju Kraft saya masukkan dalam kategori sangat suka karena flavor yang asin dan memiliki tekstur yang lembut.
Nah, yang kedua yaitu ada keju mac. Nah, keju mac ini saya masukkan dalam kategori suka karena saya juga menyukai tekstur dan rasanya itu asin. Dan yang ketiga yaitu ada keju pro cheese. Nah, keju pro cheese ini saya masukkan dalam kategori agak suka karena keju pro cheese itu memiliki flavor yang kurang kuat dan tidak terlalu asin. Keju memiliki rasa asin karena adanya proses penggaraman atau penambahan garam dalam pembuatan keju yang mampu memberikan rasa asin. Selain itu, penambahan garam berfungsi untuk memberikan flavor keju, serta sebagai pengawet alami. Nah, keju juga memiliki warna yang agak kuning karena bahan utama pembuatan keju yaitu susu sapi yang mengandung karoten dan riboflavin yang merupakan bahan utama yang berperan memberikan warna kuning pada keju. Nah, untuk tekstur keju itu dipengaruhi oleh proses koagulasi protein yang akan membentuk curd pada saat proses pembuatan keju berlangsung. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil percobaan. Yang pertama, yaitu ada psikologis panelis. Nah, psikologis panelis itu sangat mempengaruhi penilaian, sehingga diperlukan ruangan yang kondusif, nyaman, dan tidak terpengaruh dengan keadaan di lingkungan sekitar. Kondisi psikologis panelis itu meliputi suasana hati, motivasi, tingkah laku, serta kondisi terlalu senang atau terlalu sedih. Seseorang itu sangat mempengaruhi kepekaan indera seseorang. Nah, kemudian yang kedua ada kondisi fisiologis panelis. Kondisi fisiologis panelis ini seperti kondisi lapar, kenyang, kelelahan, dan sakit. Hal itu sangat mempengaruhi kepekaan sehingga berefek pada hasil percobaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada usia. Nah, usia panelis itu sangat mempengaruhi hasil percobaan. Karena semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin menurunnya indera sensori. Hal itu akan berpengaruh pada hasil percobaan. Kesalahan-kesalahan apa aja sih yang mungkin terjadi saat percobaan? Nah, yang pertama, psikologi dan kondisi fisik panelis saat penilaian. Kondisi fisik panelis yang kurang sehat akan menimbulkan kesalahan saat dilakukan penilaian produk. Karena saat kondisi kurang sehat, indera pengecap itu kurang mampu mendeteksi rasa dan biasanya yang dirasakan hanya pahit. Kemudian, saat pengujian dilakukan upaya untuk memperkecil adanya kesalahan, yaitu pada ruang pengujian itu harus terisolir, kedap suara, kedap bau, nyaman, dan cahayanya itu cukup terang untuk melakukan penilaian. Nah, selanjutnya kesalahan yang mungkin terjadi yaitu seperti tendensi sentral. Apa sih tendensi sentral itu? Jadi, tendensi sentral adalah panelis itu selalu memberikan nilai tengah pada skala nilai yang ada dan menganggap semua sampel yang diuji itu hampir sama dan atau hampir mirip. Sehingga perlu dilakukan arahan terlebih dahulu untuk meminimalisir kesalahan atau menggunakan panelis yang sudah terlatih. Kemudian ada expectation error. Nah, apa sih expectation error itu? Jadi, expectation error itu merupakan suatu kondisi panelis itu sudah memperoleh informasi sebelum dilakukan pengujian, karena hal itu dapat mempengaruhi hasilnya. Nah, untuk mencegah expectation error itu, setiap sampel itu yang disajikan diberikan kode berupa 3 digit angka, serta orang yang banyak berhubungan dengan pengujian tidak dijadikan panelis. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa sampel dengan rasa manis yang lebih disukai yaitu produk teh kotak karena rasa manis yang pas dan tidak meninggalkan aftertaste berupa rasa pahit. Selain itu aromanya sangat harum, khas Melati. Selanjutnya untuk uji hedonik rasa asin yang paling disukai dari ketiga produk keju yaitu keju Kraft karena memiliki flavor asin dan memiliki tekstur yang lembut. Kemudian rasa asam yaitu jeruk lemon karena tidak terlalu asam dan tidak memiliki rasa pahit. Selanjutnya untuk rasa umami, produk yang disukai yaitu taro karena sangat umami atau gurih bila dibandingkan dengan produk lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu rasa pahit. Nah, produk yang lebih disukai dari ketiga produk kopi itu yaitu kopi Nestle karena tidak terlalu pahit dan serbuknya itu lembut dan sangat sedikit. Selain itu aromanya itu sangat harum khas kopi.